Film diawali dengan suasana keramaian di kota di siang hari sekitar pukul 3 sore, di mana banyak orang yang sedang berlalu lalang. Di tengah keramaian, entah dari mana, datanglah seekor monster yang mengamuk di tengah kota. Warga yang sedang berjalan pun panik dan ketakutan. Dalam sekejap suasana ramai menjadi suasana mencekam. Sampai kasus tidak jelas ini masuk berita di sebuah stasiun televisi. Kobrander pun melaporkan kepada bapak kosnya kalau ada gugusan bintang yang menempel pada monster itu. Jadi mereka berkesimpulan gugusan bintang itulah yang membuat monster itu jadi hidup dan membesar. Sin berpindah ke kelompok Kabutaku yang juga melihat monster itu. Mereka juga menyadari kalau ada gugusan bintang pada monster. Tak lama kemudian, kelompok Kobrander datang dan ingin mengambil gugusan bintang itu juga. Di tengah keributan dua kelompok itu, datanglah Kapten Tombol. Kapten Tombol minta kedua kelompok tersebut untuk menghentikan monster tidak jelas tersebut. Begitu mendekati monster, kedua kelompok itu malah ketakutan mengingat ukuran monster yang cukup besar. Mereka tidak menyerah dan tetap mencoba menghentikan monster itu. Namun monsternya malah semakin brutal dengan menyemburkan api. 2 jam monster itu mengamuk sehingga waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Saat matahari mau tenggelam, monster itu pun menghilang, begitupun Kapten Tombol. Mereka jadi keheranan dengan apa yang terjadi. Keesokan harinya, Sin diperlihatkan dengan pak kosnya Kobrander sedang membuka toko pukul 3 sore. Di saat itu juga Kabutaku sedang menonton televisi dan melihat berita monster yang mengamuk lagi. Kobrander kali ini yang tidak mau kalah mencoba membuat perangkap konyol yaitu dengan meletakkan banyak kulit pisang agar monsternya terpeleset. Saat jebakan sudah diset, mereka mulai mengalihkan perhatian monster agar berjalan ke arah kulit pisang. Tetapi bukannya terkena jebakan, si monster malah menyemburkan api ke mereka sehingga Kobrander dan pasukannya yang terkena jebakan kulit pisang yang mereka buat sendiri. Mereka pun kabur ketika monster akan membakarnya. Suasana kembali panik di tengah kota. Sang polwan dan robotnya pun mulai sibuk dengan kepanikan yang ada di kota. Tak sengaja sang polwan melihat Kuranosuke sedang berlari ke arah monster. Sementara warga yang panik berlari menjauhinya. Kuranosuke yang berada dekat dengan monster itu tertimpa runtuhan gedung sehingga kakinya terjepit di reruntuhan bangunan. Monster yang mendengarnya berteriak kesakitan pun langsung mendekatinya dan hendak menginjaknya. Tepat saat kaki monster hendak menginjak Kuranosuke, monster itu pun hilang seperti hari kemarin. Teman-temannya pun datang ke tempat Kuranosuke dan menolongnya. Sejenak Kuranosuke tersadar kalau monster itu akan menghilang setelah waktu menunjukkan pukul 5 sore. Kuranosuke merenung dan teringat akan teman di masa kecilnya, kita sebut saja Jono. Saat itu dia sedang di pantai, dan Jono datang menghampirinya untuk bermain. Dia membawa 2 buah mainan, 1 mainan superhero dan 1 lagi sejenis monster. Jono pun meminjamkan mainan monster pada Kuranosuke dan mereka bermain. Saat sudah sore, Jono pun dijemput oleh ibunya untuk pulang ke rumah. Esoknya saat hendak bermain lagi, Jono malah tertabrak mobil dan berpulang. Saat kecelakaan, mainan monster kesayangannya pun terlempar ke semak-semak. Dengan kesedihan Kuranosuke menceritakan kejadian malang itu ke teman-temannya. Kabutaku pun berasumsi kalau mainan monster itu masih ada di suatu tempat. Sehingga saat gugusan bintang menempelinya, monster itu menjadi raksasa dan menghancurkan kota, sesuai waktu bermain Kuranosuke dan Jono waktu kecil dulu. Yaitu dari pukul 3 sampai pukul 5 sore. Esok harinya, mereka berpencar dan mencari keberadaan mainan monster itu. Ketika waktu sudah hampir menunjukkan pukul 3, Yuzuru dan Kabutaku melihat sinar dari kejauhan. Mereka mengira itu adalah sinar dari gugusan bintang dan mengejarnya. Namun tanpa mereka sadari, mainan itu berada tepat di tempat mereka berdiri tadi. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 3 sore, dan monster itu pun mengamuk kembali. Tim Kabutaku pun datang melihat monster itu mengamuk dan akan menghentikannya. Di saat yang sama tim Kobrander dan Kapten Tombol juga datang. Kobrander yang mencoba memfoto monster tersebut, menjadi makin mengamuk. Mereka pun lari terbirit-birit ke dalam gedung. Monster itu mengejarnya dan berusaha menghancurkan gedung tempat mereka bersembunyi. Melihat beringasnya monster itu dalam mengejar Kobrander, Kuranosuke teringat kembali kejadian masa kecilnya, di mana monster selalu dikalahkan oleh superhero mainannya si Jono.
Dengan meninjam denden rollernya Kabutaku, Kuranosuke pun bergegas ke rumahnya si Jono. Sebelum itu dia mengubah Kwajiro ke wujud supernya untuk membantu Kabutaku mengalihkan perhatian monster. Namun sang monster malah semakin beringas dan mereka pun terlempar. Yuzuru merubah Kabutaku ke wujud supernya. Dibekali senjata listrik, Kabutaku mencoba menghentikan monster tersebut. Sang monster tetap tak gentar dan tetap menyemburkan api ke arah Kabutaku. Kuranosuke yang sudah sampai rumah si Jono pun bertemu dengan ibunya si Jono. Ibu si Jono masih teringat dengan mendiang anaknya yang sangat suka sekali dengan mainan superhero dan monster. Kuranosuke meminjam mainan superhero-nya dan segera bergegas menuju tempat si monster. Sementara kondisi tim Kabutaku yang tidak bisa apa-apa, hanya bisa menyaksikan tim Kobrander yang sudah teler. Di saat itu pun datanglah Kuranosuke dengan membawakan mainan superhero. Dia meminta Kabutaku dan Tobimaski untuk terbang ke arah monster dan memperlihatkan superhero tersebut pada monster. Kabutaku pun menyanggupinya. Saat monster itu melihat mainan superhero, terlihatlah pemandangan saat monster itu dikalahkan oleh superhero seperti Kuranosuke dan Jono yang bermain waktu kecil dulu. Dan monster itu pun benar-benar kalah dan menghilang. Kabutaku memberikan mainan itu kepada Kuranosuke, dan ternyata gugusan bintang itu asli. Kuranosuke segera membuat permohonan agar kota yang sudah dihancurkan monster kembali seperti semula. Setelah keadaan kota mulai normal, mereka pun pergi ke makamnya Jono, meletakkan mainan kesukaan Jono di sana dan berdoa. Pesan yang dapat kita ambil dari episode kali ini adalah, pola dan lingkungan hidup di masa lalu dapat diubah, kehidupan masa lalu membentuk dirimu yang sekarang. Namun takdir di masa lalu tidak bisa dirubah. Seperti halnya sang monster yang ditakdirkan hanya bisa dikalahkan oleh mainan superhero saja seperti masa lalunya. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.